Halo semuanya, malam ini kita akan membuka sebuah lembaran kehidupan yang mungkin terasa jauh di depan, tapi kenyataannya lebih dekat dari yang kita kira. Bayangkan ini, kau duduk di dekat jendela, angin sore mengusap pipimu dengan lembut, dan waktu berlalu seakan mempermainkanmu. Di tanganmu ada secangkir teh, atau mungkin hanya genggaman kosong, karena teh sudah lama dingin. Dan di sanalah kau, 83 tahun, mengenang satu keputusan yang tak jadi kau ambil. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama jika aku bisa kembali ke usia 60. Kalimat itu diucapkan dengan suara parau oleh seorang pria bernama Pak Minwu, penghuni tetap sebuah bangsal lansia di pinggiran kota. Ia menatap kosong keluar jendela, dan aku, seorang dokter muda yang waktu itu masih belajar menahan emosi, hanya bisa diam menyaksikan air matanya yang jatuh pelan, tanpa suara. Jadi malam ini, izinkan aku membawakan kisah yang mungkin akan membuatmu marah, mungkin akan membuatmu sedih, tapi lebih dari itu. Aku harap ini akan membuatmu berpikir. Kau mungkin merasa sehat hari ini, sibuk dengan urusan anak, cucu, mungkin karier, tapi satu hal yang aku pelajari dari lebih dari 127 lansia yang pernah aku temui di rumah sakit adalah semua orang akan menua dan sebagian besar menyesal. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Kalau kau kebetulan menonton ini malam-malam, tuliskan dari kota mana kamu berasal dan pukul berapa kamu mulai menyaksikan. Aku ingin tahu siapa saja yang masih terjaga malam ini, merenung bersamaku. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut Mai, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Waktu itu, Pak Minwo sedang duduk sendirian. Aku menghampirinya hanya untuk mengecek tekanan darah, tugas rutin. Tapi kemudian dia berkata, kalau aku bisa kembali ke usiaku yang ke-60, aku akan ubah semuanya. Aku diam, menoleh. Kata-kata seperti itu jarang keluar dari pasien. Biasanya mereka hanya mengeluh tentang makanan rumah sakit atau kenapa televisinya hanya menampilkan siaran ulang. Pak Minwoo, kalau boleh tahu, apa yang ingin Bapak ubah? Tangannya gemetar saat menarik sebuah buku lusuh dari laci samping. Buku harian. Di halaman pertamanya, ia menulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. Jika aku kembali ke usia 60, 7 hal ini akan aku ubah tanpa ragu. Dan saat membaca daftar itu, aku merasa seperti ditampar. Bukan karena tulisannya yang dramatis, tapi karena 7 poin itu terlalu nyata, terlalu sederhana, dan mungkin terlalu sering kita abaikan. Tak lama setelah peristiwa itu, rumah sakit kami melakukan sebuah studi kecil yang hasilnya benar-benar membuka mata. Kami bertanya pada 127 lansia yang sudah berusia di atas 80 tahun. Satu pertanyaan sederhana. Jika Anda bisa kembali ke masa lalu, ke usia berapa Anda ingin kembali? Mayoritas, hampir 84%, menjawab usia 60 tahun. Bukan 30, bukan 25. Bahkan bukan masa muda mereka yang liar di usia 20-an, tapi justru saat mereka memasuki usia 60. Kenapa? Salah satu jawaban paling jujur datang dari seorang nenek bernama Bu Kim. Usianya 85 waktu itu. Karena di usia 60, aku masih sehat. Aku punya waktu, aku belum terlalu lemah, tapi aku pikir itu hanya fase pensiun. Jadi aku habiskan waktuku dengan tidur lebih banyak dan menghindar dari dunia. Dan sekarang, ia hanya bisa menggenggam ingatan yang memudar. Berharap ia bisa kembali, bahkan hanya 1 minggu di masa itu, untuk memilih lebih bijak. Lalu, mari kita bahas sesuatu yang lebih pahit. Mengapa kita selalu menunggu sampai semuanya terlambat untuk bertindak? Apakah manusia memang ditakdirkan untuk belajar hanya dari penderitaan?
Aku tidak ingin menjadi dokter yang hanya menyampaikan resep. Aku ingin jadi seseorang yang memberitahumu sebelum kamu jatuh, bukan setelah kamu patah. Ada satu peristiwa yang terus terngiang di kepalaku. Kisah Pak Kang, 82 tahun. Ia kehilangan istrinya karena tidak segera membawanya ke rumah sakit. Kau tahu alasannya? Dia cuma pusing sedikit. Katanya, aku pikir istirahat saja cukup ya. 3 tahun kemudian, istrinya diponis kanker otak stadium akhir. 6 bulan setelah itu, ia meninggal. Pak Kang menyesal setiap malam. Ia menatap foto istrinya sebelum tidur. Setiap malam selama 20 tahun. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia menunda. Ini hal yang jarang disadari. Kita membuat keputusan setiap detik. Memilih makan gorengan atau buah. Memilih jalan kaki atau naik lift. Memilih menunda medical check up karena masih sibuk. Tapi keputusan kecil ini membentuk masa depan. Persis seperti menyusun balok-balok Lego. Satu blok miring hari ini, dan 5 tahun kemudian, seluruh menara hidupmu bisa runtuh. Dan yang lebih mengagetkan, ada penelitian dari Universitas Nasional yang menyebutkan bahwa 45% kualitas hidup di usia 80-an ditentukan oleh kebiasaan di usia 60-an. Itu bukan angka kecil, itu bukan spekulasi, itu hukum besi dari ilmu geriatri. Ada satu kutipan dari profesor geriatri yang masih kuingat. Usia 60-an adalah panggung terakhir tempat seseorang bisa memilih apakah ingin hidupnya berakhir dalam damai atau penyesalan. Dan ya, pasien-pasienku membuktikan itu. Dari 10 pasien usia 80-an yang datang ke ruang praktikku, 8 berkata, kalau saja aku lebih serius menjaga hidupku waktu usia 60-an. Ironis, bukan? Kita seringkali baru menghargai sesuatu setelah semuanya rusak. Jadi, kalau kau masih merasa usia 60 itu masa pensiun santai atau masa bebas dari tanggung jawab, tolong pikirkan ulang, bukan untukku, tapi untuk dirimu di masa depan. Dirimu yang mungkin sedang duduk di bangsal rumah sakit, menyesal. Kalau malam ini kau memutuskan untuk mulai berjalan kaki selama 20 menit besok pagi, atau menelepon anakmu hanya untuk bilang, aku rindu kamu. Itu sudah perubahan kecil yang bisa menyelamatkanmu dari penyesalan besar. Dan jujur saja, aku pernah menunda-nunda juga. Kita semua pernah, tapi malam ini, mari kita ubah itu. Satu hal kecil saja, karena kadang itu cukup. Aku masih ingat dengan jelas wajah para lansia yang kutemui saat itu. Wajah yang dipahat waktu dan pengalaman, dengan garis-garis yang bercerita lebih banyak dari buku manapun. Salah satu dari mereka adalah seorang pria bernama Pak Yo, usia 86 tahun, yang duduk dengan kaki bersilang di kursi roda, dengan tatapan penuh sesal namun suara yang tetap tegas. Di usia 60, aku pikir aku abadi. Kalimat itu menusuk. Mungkin terdengar berlebihan. Tapi itulah perasaan banyak dari kita saat memasuki dekade ke-6 hidup. Kita merasa sudah cukup pintar, cukup berpengalaman, dan cukup berhak untuk bersantai. Tapi justru di usia itulah banyak pilihan penting terbuka. Dan sayangnya, banyak yang membiarkannya tertutup begitu saja. Pak Yo menyebutkan bahwa jika ia bisa kembali ke masa itu, ia akan memperlakukan tubuhnya seperti investasi jangka panjang, bukan seperti kartu kredit yang bisa ditagih nanti. Dan aku tahu, ia bukan satu-satunya yang merasa begitu. Kenapa 60? Aku bertanya pada salah satu profesor psikogerontologi. Kenapa bukan usia 30-an yang dipilih para lansia untuk diulang? Jawabannya membuatku terdiam. Karena di usia 60, sebagian besar penyakit belum menunjukkan gejala. Tapi bibitnya sudah tertanam. Itu artinya, mereka yang merasa sehat dan tidak memerlukan perubahan justru sedang berada di tepi jurang.
Mari kita bicara soal pilihan. Di usia 60-an, kau punya 3 pilihan besar dalam hidup: mengabaikan, menunda, atau bertindak. Sayangnya, 2 pilihan pertama itu yang paling banyak dipilih. Kau tahu apa yang paling banyak disesali oleh para lansia menurut studi kami? 3 penyesalan tertinggi adalah mengabaikan kesehatan sendiri, mengabaikan waktu bersama keluarga, salah dalam mengelola uang pensiun. Dan ketika aku membaca ulang catatan-catatan itu, aku menyadari bahwa ketiganya sebenarnya adalah konsekuensi dari satu hal: menganggap usia 60 sebagai akhir permainan. Salah satu pasienku, bujang, 85 tahun, berkata bahwa ia merasa seperti Superwoman di usia 60. Ia menunda pemeriksaan karena tidak merasa sakit. Ia pikir nanti juga sembuh sendiri. Tapi tubuh bukan mesin fotokopi. Ia tidak akan memperingatkanmu sebelum rusak. Ia hanya berhenti bekerja, diam-diam. Kini bujang harus minum 12 jenis obat tiap hari. Dan itu bukan jenis obat yang bisa diganti dengan teh jahe atau akupunktur. Tapi di antara semua cerita, yang paling menggugahku datang dari seseorang yang tidak menyerah. Pak Kim, 89 tahun, adalah pria yang sempat terkena serangan jantung di usia 60, namun justru menjadikan itu sebagai awal kehidupannya yang baru. Dokternya waktu itu, bukan aku, memberinya ultimatum. Kalau tidak ubah gaya hidup sekarang juga, Bapak tidak akan mencapai ulang tahun ke-65. Dan kamu tahu apa yang dia lakukan? Ia mulai bangun pukul 5 pagi, berjalan 5 kilometer tiap hari, mengurangi garam, tidur tepat waktu, bahkan belajar memasak sendiri agar tahu apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Kini, hampir 3 dekade kemudian, ia masih mengurus kebun kecil dan membaca buku filsafat tiap malam. Aku sempat bercanda dengannya. Pak Kim, Bapak ini kayak vampir, nggak menua-menual. Ia tertawa. Saya minum darah wortel tiap hari, katanya. Sarkasmenya khas, tapi hasilnya nyata. Ia membuktikan satu hal penting. Usia 60 bukan akhir. Ia adalah pintu menuju 30 tahun berikutnya. Dan pintu itu bisa menuju taman bunga atau jurang gelap. Oke, mari kita rehat sejenak dari kisah sedih. Ada satu fakta aneh yang aku temukan saat membaca jurnal gerontologi. Mereka yang menonton film komedi minimal 2 kali seminggu memiliki tingkat kortisol 23% lebih rendah. Kortisol, si hormon stres, ternyata tertawa adalah senjata biologis melawan penuaan. Jadi, jika ada alasan ilmiah untuk menonton ulang film favoritmu atau duduk tertawa bersama cucumu, inilah dia. Aku jadi ingat, Pak Minu dulu sering menonton variety show Korea di malam hari. Ia bilang, biar ingat rasanya muda. Meskipun yang ditonton anak muda semua, tapi kembali ke poin penting kita malam ini. Hukum besi keputusan di usia 60-an menurut jurnal dari Pusat Penelitian Geriatris Seoul. Orang-orang yang aktif menjaga kesehatan di usia 60 memiliki kemungkinan 7 kali lebih tinggi untuk menjalani usia 80-an dengan kondisi mandiri dan minim penyakit kronis. 7 kali, bukan 2, bukan 3. Itu seperti memilih antara menjadi orang tua yang masih bisa jalan pagi ke pasar sendiri atau yang harus dibantu untuk memakai kaos kaki. Kebiasaan kecil hari ini menentukan drama besar esok hari. Dan bagian paling menyakitkan dari pekerjaan ini, melihat orang yang baru menyadari itu saat segalanya sudah telat. Aku masih ingat Bu Yeo, 87 tahun, wanita yang sangat anggun. Ia pernah berkata padaku sambil memegang segelas air, andai saja aku minum ini lebih banyak saat masih muda. Ia tidak sedang bicara metafora. Ia benar-benar menyesal tidak minum cukup air. Kini ia harus menjalani cuci darah 3 kali seminggu karena ginjalnya rusak parah. Cuman karena air. Sesuatu yang sering kita tolak dengan alasan nanti saja.
Jadi, mungkin malam ini kamu sedang duduk dengan segelas teh manis atau sedang rebahan dengan selimut tipis. Tapi jika kamu bisa memilih satu hal kecil untuk dilakukan mulai besok, hanya satu, aku mohon, pilih sesuatu yang membuat dirimu di usia 80 nanti berterima kasih. Karena saat kamu sampai di sana, kamu tidak akan peduli dengan jumlah likes atau mobil barumu. Kamu hanya akan peduli apakah kamu bisa bangun dari tempat tidur tanpa bantuan. Atau apakah kamu masih bisa mencium aroma kopi pagi. Pilihanmu hari ini adalah hadiah untuk dirimu di masa depan. Dan hadiah terbaik seringkali bukan yang dibungkus mewah, tapi yang dibungkus kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau ada satu hal yang benar-benar tak termaafkan itu adalah menunda hal yang sudah kamu tahu seharusnya kamu lakukan. Kau tahu maksudku, periksa kesehatan, olahraga, makan lebih baik, berhenti begadang demi sinetron yang sudah bisa ditebak akhirnya. Tapi kita tetap saja menunda dengan alasan sibuk, nanti saja. Atau yang paling populer, saya masih kuat kok. Namun ternyata tubuh kita punya kalender sendiri. Ia tidak peduli kau masih merasa seperti usia 40 atau sedang dalam mood muda. Ia bekerja berdasarkan biologi, bukan ilusi. Mari kita bicara tentang penyesalan pertama yang paling sering muncul. Kesehatan. Menurut penelitian Universitas Geriatri Nasional, lebih dari 92% lansia di atas 75 tahun menyatakan bahwa mereka seharusnya mulai menjaga kesehatan lebih awal. Dan tahu tidak, mayoritas dari mereka baru menyadari itu setelah penyakit mulai mengetuk pintu. Bukan dengan ketukan sopan, tapi dengan tendangan yang memaksa mereka masuk rumah sakit. Salah satu kisah yang tak bisa kulupakan adalah milik Bu Yuun, 85 tahun, yang dulu saat usia 60-an selalu merasa sehat. Bahkan, dia lebih kuat dari suaminya. Jalan cepat tiap hari, naik turun tangga tanpa ngos-ngosan. Dan katanya sih, masih sanggup bawa belanjaan seberat cucu. Tapi justru karena merasa terlalu sehat, dia menolak ajakan suaminya untuk ikut medical check up rutin. Buat apa buang uang? Kita sehat, tuh. Lalu tiba-tiba, di usia 72, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Tiba-tiba sakit di lutut, lalu punggung, kemudian asam lambung menyerang seperti mantan yang belum move on. Dia baru sadar bahwa semua itu bukan gejala mendadak, tapi akumulasi dari keputusan menunda-nunda selama 1 dekade. Kini, ia minum 13 obat berbeda setiap hari. Dan ketika kutanya apa yang paling disesali, ia menjawab tanpa ragu. Menyepelekan rasa sakit kecil, karena dari situ semuanya bermula. Ada juga kisah Pak Seo, 63 tahun, yang nyaris jadi bagian dari statistik itu. Ia terkena serangan jantung ringan di pagi hari, setelah malam sebelumnya makan daging panggang 2 porsi, tanpa nasi, karena katanya biar sehat. Lucu, ya? Tapi kejadian itu membuatnya sadar, dan untungnya dia bertemu dokter yang tidak hanya memberikan resep, tapi juga ultimatum. Kalau Bapak tidak mengubah gaya hidup sekarang, 5 tahun lagi Bapak tidak akan bisa naik tangga. Mungkin juga tidak akan bisa melihat cucu Bapak menikah. Dan disitulah transformasi dimulai. Pak Seo mengubah menu makanannya, belajar tidur teratur, dan yang paling dramatis, mengubah rutinitas paginya. Dulu, dia duduk di sofa sambil main ponsel. Sekarang, dia jalan kaki keliling taman komplek selama 45 menit sambil mendengarkan audiobook. Katanya, itu adalah meditasi murah dan efektif. Kita seringkali ingin perubahan besar, tapi lupa bahwa kebiasaan kecil justru lebih kuat dalam jangka panjang. Dan bicara soal kebiasaan kecil, tahukah kamu bahwa ada satu latihan sederhana yang bisa mengurangi risiko demensia hingga 85%? Iya, kamu tidak salah dengar. Namanya angkat tumit. Tidak seksi, tidak keren, tapi sangat ampuh. Caranya,
Berdiri dengan kaki selebar bahu. Angkat tumit secara perlahan sampai hanya ujung jari yang menapak. Tahan 3 detik, lalu turunkan perlahan, ulangi 20 kali. Selesai. Bisa dilakukan sambil nonton drama, menunggu air mendidih, bahkan sambil gosok gigi jika kau cukup terampil. Menurut studi selama 10 tahun dari tim neurologi rumah sakit universitas ternama, latihan ini meningkatkan aliran darah ke otak dan memperkuat keseimbangan tubuh. Salah satu pasienku, Bulim, 82 tahun, adalah bukti nyata. Di usia 65, ia didiagnosis mengalami gangguan kognitif ringan, tahapan awal dari demensia. Ia diberi 2 pilihan, minum obat seumur hidup atau mencoba terapi kebiasaan. Ia memilih yang kedua. Selama 17 tahun terakhir, ia rutin melakukan angkat tumit, menulis jurnal harian, dan membaca buku puisi. Kini, ia masih mengingat ulang tahun cucunya, bahkan ulang tahun mantan suaminya yang agak mengganggu, jujur saja. Latihan kecil ini membuatku merasa punya kendali atas tubuh dan pikiranku, katanya. Namun, jika angkat tumit terasa terlalu ringan, mari bicarakan musuh yang lebih kejam dan diam-diam mengintai, kehilangan otot atau istilah medisnya, sarkopenia. Kedengarannya seperti nama karakter di film fiksi ilmiah. Ya, tapi dampaknya nyata. Dimulai dari kehilangan 1-2% massa otot per tahun sejak usia 60. Lalu setelah 5 tahun, kau bisa kehilangan 15% kekuatan tubuh. Ini bukan angka teoretis. Ini adalah angka yang membuat seseorang tidak bisa lagi bangun dari kursi tanpa bantuan. Pak Oh, 48 tahun, dulu gemar mendaki gunung. Tapi karena merasa sudah cukup aktif di masa muda, ia berhenti olahraga setelah pensiun. 5 tahun kemudian, ia merasa lututnya sedikit lemah. 5 tahun setelah itu pipa. Ia tidak bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Kini, sudah 18 tahun ia di kursi roda. Kalau saja aku dengar dokter itu dulu. Gumamnya setiap aku datang periksa tekanan darahnya. Dan yang lebih menyedihkan, dia mengaku takut ke toilet sendirian. Bukan karena licin, tapi karena dia tahu dia tak bisa bangkit lagi kalau jatuh. Teman-teman, semua ini bukan untuk menakut-nakuti. Tapi kalau kau berpikir bisa hidup seenaknya dan tetap sehat di usia senja, biarkan aku jadi orang pertama yang memberitahumu. Realitas tidak seindah niat. Tubuh bukan benda pasif. Ia menyesuaikan diri dengan gaya hidupmu. Kalau kau banyak duduk, ia akan menyusut. Kalau kau jarang jalan, ia akan melemah. Tapi kalau kau memberinya perhatian, bahkan hanya 3 menit sehari, ia akan memberimu 30 tahun tambahan kebebasan. Dan jangan bilang, sudah terlambat buat saya. Itu alasan paling malas dan paling sering aku dengar. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat tubuhmu. Yang ada hanyalah terlambat untuk kembali. Kau masih bisa memperbaiki masa depan, tapi tidak bisa mengedit masa lalu. Jadi malam ini, aku ingin kau mengingat satu hal. Latihan kecil bukan hanya mencegah sakit, ia menyelamatkan harga diri. Mampu mengancingkan baju sendiri, berjalan ke kamar mandi tanpa bantuan, atau sekadar mengambil piring dari rak atas. Itu adalah bentuk kemerdekaan yang tak ternilai saat usiamu menembus kepala 7. Kau tidak butuh keajaiban. Kau hanya butuh kemauan untuk mulai hari ini. Pernahkah kamu memperhatikan betapa cepat waktu berlalu setelah pensiun? 1 tahun terasa seperti 1 bulan. Dan sebelum kamu sadar, 5 tahun telah hilang begitu saja. Tapi yang lebih menyakitkan dari waktu yang berlalu adalah uang yang ikut menghilang bersamanya. Malam ini, mari kita buka salah satu topik paling sensitif namun penting di usia lanjut, keuangan. Pak Li, 84 tahun, pensiunan guru matematika, pernah berkata dengan nada getir, "Saat pensiun, saya menerima 6 miliar. Saya pikir
Wah, seumur hidup pun tidak akan habis. Ternyata saya salah. Kisahnya sederhana namun menyedihkan. Setelah puluhan tahun hidup hemat, ia merasa saatnya menikmati hidup. Ia pergi ke luar negeri, belajar golf, memberi hadiah besar untuk anak-anak dan cucu-cucu, mengganti mobilnya, dan bahkan membeli mesin kopi canggih yang ia pakai cuma 2 kali. Lalu, seperti skenario yang tak pernah dia bayangkan, istrinya jatuh sakit. Biaya rumah sakit yang luar biasa besar perlahan menggerus simpanan mereka. Dalam 3 tahun, setengah dari uang pensiunnya lenyap. Kini, ia mengandalkan subsidi, mematikan pemanas saat musim dingin, dan menghitung setiap butir beras seperti menghitung skor ujian muridnya dulu. Ironis, bukan? Sebuah survei dari Badan Jaminan Sosial menyatakan bahwa lebih dari 50% orang yang menerima dana pensiun, lebih dari 5 miliar mengalami kesulitan keuangan serius dalam 5 tahun pertama setelah pensiun. 5 tahun, itu bukan waktu yang panjang, itu hanya 60 bulan, 260 minggu, atau 1,825 hari. Tapi dalam periode itulah disebut oleh ahli keuangan sebagai masa emas atau masa jebakan. Keputusan yang kita ambil bisa membentuk 20 tahun kehidupan selanjutnya. Lantas, di mana letak kesalahannya? Bukan pada jumlah uang yang terlalu sedikit, tapi pada cara berpikir bahwa uang tak akan habis. Ada satu solusi yang sederhana tapi sangat manjur, namanya strategi 4 rekening. Strategi ini disarankan oleh pakar keuangan lansia, dan jujur, seharusnya diajarkan di setiap seminar prapensiun. 4 rekening ini dibagi sesuai fungsi. Rekening hidup harian. Ini untuk kebutuhan bulanan, makan, listrik, air, transportasi, dan lain-lain. Jumlahnya tetap dan harus dijaga ketat. Rekening kesehatan. Ini ibarat rompi pelampung. Kamu tidak akan menggunakannya setiap hari. Tapi saat badai datang, dialah penyelamatmu. Rekening kesenangan. Ya, bahkan di usia 70-an, kamu butuh kesenangan. Rekening ini untuk hal-hal menyenangkan, jalan-jalan, kopi mahal, nonton bioskop dengan cucu. Tanpa ini, hidup jadi kering. Rekening warisan. Ini bukan tentang memberi warisan besar, ini tentang kontrol. Kamu mengatur berapa yang akan diberikan, kapan, dan kepada siapa, bukan berdasarkan desakan emosional atau drama keluarga. Dan tahu tidak, menurut survei lain yang cukup membuatku mengangkat alis, lebih dari 65% lansia mengalami stres karena takut kehabisan uang lebih dari takut mati. Ya, takut miskin mengalahkan takut meninggal. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa masih banyak lansia yang memberikan terlalu banyak uang kepada anak-anak mereka? Jawabannya ada dalam satu istilah psikologis yang semakin sering kudengar. Sindrom pengorbanan orang tua. Ini adalah kondisi di mana orang tua merasa cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan finansial. Contohnya nyata dalam kisah Pak Choi, 67 tahun, ketika anak sulungnya ingin membeli rumah, ia menguras tabungan pensiunnya untuk membantu. Ia pikir, kalau bukan saya yang bantu, siapa lagi? 1 tahun kemudian, anak keduanya ingin menikah. Ia kembali mengambil dana dari simpanan darurat. Sekarang, ia hidup dari sisa dana pensiun yang tidak cukup untuk membayar sewa apartemen kecilnya. Dan lebih menyakitkan, anak-anaknya tidak lagi sering menelepon. Mereka pikir saya baik-baik saja, tapi saya tidak ingin minta-minta. Kisah itu bukan satu-satunya. Banyak orang tua melakukan hal yang sama, dengan harapan anak-anak mereka akan mengerti atau balas budi. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Jangan salah paham. Membantu anak bukanlah dosa. Tapi membantu mereka tanpa menjaga diri sendiri adalah kesalahan. Karena pada akhirnya, kamu tidak hanya kehilangan uang,
Kamu juga kehilangan martabat dan kemandirian. Aku punya pasien, Buhan, 73 tahun, yang punya prinsip yang sangat jelas. Sejak muda, ia selalu berkata pada anak-anaknya, "Ibu ingin menjadi orang tua yang tidak menyusahkan dan tidak menggantungkan diri, bahkan saat tua." Dan dia menepatinya. Saat pensiun, ia menyimpan 80% dan hanya menggunakan 10% untuk membantu anak-anak. Itu pun dengan syarat tidak boleh dibayar kembali, tidak boleh disalahgunakan. Hasilnya, ia masih bisa traveling, ikut komunitas seni lansia, dan bahkan jadi relawan perpustakaan. Anak-anaknya menghormatinya lebih dari apapun. Satu hal yang sering aku sampaikan dalam seminar kesehatan lansia adalah ini. Uangmu harus bekerja untukmu, bukan kamu yang bekerja untuk uang. Jika kamu mengorbankan seluruh tabungan demi orang lain, bahkan jika itu anak sendiri, tanpa menyisakan perlindungan untuk dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi beban di mata mereka suatu hari nanti. Mereka tidak akan mengatakannya, tapi kamu akan merasakannya. Dan itu sakitnya tak terobati oleh obat manapun. Kita tidak bisa mengontrol hidup, tapi kita bisa mengontrol strategi kita. Berikut ini 4 langkah sederhana untuk menghindari kehancuran finansial setelah pensiun. Hitung total asetmu secara jujur. Jangan pakai angka optimis, pakai angka paling realistis. Tentukan prioritas pengeluaran. Kesehatan dulu, baru kebutuhan dasar, lalu hiburan. Bukan sebaliknya. Buat anggaran tahunan, iya, bukan bulanan. Karena pengeluaran besar sering terjadi hanya sekali atau 2 kali setahun, seperti rawat inap atau bantuan keluarga. Lawan rasa bersalah saat menolak permintaan. Menolak bukan berarti tidak sayang, tapi sayang pada masa depanmu juga. Jadi, jika malam ini kamu punya anak yang sedang butuh bantuan finansial, aku tidak akan menyuruhmu menolak, tapi aku akan bertanya, apakah keputusanmu malam ini akan membuatmu lebih kuat atau lebih tergantung 5 tahun ke depan? Karena pada akhirnya, orang tua yang paling dicintai bukan yang memberi paling banyak, tapi yang paling bisa berdiri sendiri. Dan anak-anak yang dewasa akan tahu, orang tua yang bahagia dan mandiri adalah warisan terbaik yang bisa mereka miliki. Satu malam, aku duduk di ruang konsultasi yang hampir kosong. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan hanya satu pasien lagi yang belum pulang. Namanya Bu Kim, usia 78 tahun. Ia datang bukan untuk kontrol tekanan darah, bukan juga karena keluhan fisik. Ia hanya ingin duduk dan berbicara. "Saya sudah terbiasa hidup sendiri sekarang, Dok," katanya pelan. "Tapi kadang saya berharap ada seseorang yang sekadar bertanya, 'Hari ini ibu makan apa?'" Seketika aku terdiam. Kata-kata itu tidak membutuhkan diagnosis, tidak bisa disembuhkan dengan resep, dan tidak ada kadar tekanan darah yang bisa menjelaskannya. Yang Bu Kim butuhkan malam itu bukan pengobatan, tapi teman. Mari kita hadapi kenyataan pahit yang tak banyak dibicarakan. Kesepian membunuh lebih cepat dari kolesterol. Dalam studi besar dari Harvard selama lebih dari 75 tahun, ditemukan bahwa faktor terbesar yang memengaruhi kebahagiaan dan panjang umur bukanlah kesehatan fisik atau jumlah uang, tetapi kualitas hubungan sosial. Ya, hubungan. Dan ironisnya, saat seseorang memasuki usia pensiun, mereka kehilangan 2 hal penting secara bersamaan, ritme kerja dan lingkaran sosial. Teman-teman yang dulu setiap hari bertemu di kantor kini menghilang satu persatu. Grup WhatsApp hanya berisi pesan turut berduka cita, dan anak-anak sibuk dengan keluarga sendiri. Tak heran jika kesepian menempati peringkat 2 tertinggi penyebab ketakutan lansia, hanya kalah oleh penyakit lebih menakutkan dari kemiskinan. Aku ingat benar satu pasien bernama Pak Sun. 81 tahun, dulu ia hidup bersama istrinya yang ceria. Tapi sejak istrinya meninggal,
Hari-harinya berubah drastis. Ia mulai menelpon anak-anaknya setiap malam. Kadang hanya untuk bertanya hal remeh seperti berita hari ini apa, ya. Namun lama-lama, anak-anaknya mulai jarang menjawab dan akhirnya mereka mengganti nada dering telepon Pak Sun menjadi diam. Saat kutanya mengapa ia begitu rajin menelepon, ia hanya menjawab, "Saya tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi." Terlalu banyak lansia berpikir bahwa mengandalkan anak-anak adalah satu-satunya cara mengusir kesepian. Tapi itu tidak benar. Ketergantungan berlebih pada anak tidak hanya membebani mereka bitua, tapi juga membuat orang tua rentan kecewa saat harapan tak terpenuhi. Kesepian bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan kunjungan mingguan. Ia adalah lubang di dalam hati yang perlu diisi dari dalam, bukan sekadar dari luar. Salah satu ahli psikologi lansia, Provost Lim, menyebutkan bahwa pengelolaan kesepian lebih penting daripada sekadar menghindari kesepian. Apa maksudnya? Artinya, bukan hanya mencari keramaian, tapi membentuk hubungan yang berarti. Dan yang paling penting, belajar menikmati waktu dengan diri sendiri. Ada kisah luar biasa dari Bu Seo, 83 tahun, yang kehilangan suaminya saat usia 76. 3 tahun pertamanya sangat gelap. Ia sering duduk di sofa dari pagi sampai malam, menatap foto mendiang suaminya, dan tidak berbicara dengan siapapun. Sampai suatu hari, ia bangun dan berkata, "Kalau saya terus begini, saya akan mati. Bukan karena usia, tapi karena kehampaan." Ia kemudian mulai mengatur hidupnya dalam 3 jenis waktu. Waktu pertemuan. Setiap minggu, ia bertemu teman-teman lamanya atau tetangga baru yang ia undang untuk minum teh. Ia bahkan mulai ikut kelompok lansia pembaca puisi. Waktu pertumbuhan. Ia belajar hal baru setiap bulan. Mulai dari membuat video pendek, belajar menjahit, hingga kursus membuat kimchi online. Jangan tanya, iya, beliau punya YouTube. Waktu kesendirian bermakna, ia meditasi, menulis jurnal, dan membaca buku-buku sejarah Korea yang dulu tidak sempat dibaca karena terlalu sibuk mengurus rumah. Kini, Bu Seo adalah salah satu lansia paling aktif di komunitas lokal. Dan ketika kutanya bagaimana caranya bisa setenang itu, ia hanya tersenyum dan berkata, "Karena saya berhenti berharap semua orang datang, dan mulai datang pada diri saya sendiri." Ada juga metode yang sangat efektif yang bisa diterapkan siapapun. Menemukan hobi, tapi bukan sekadar hobi yang membuat lupa waktu, melainkan hobi yang memberi rasa tujuan. Menurut studi dari WHO, lansia yang memiliki aktivitas rutin yang bermakna mengalami penurunan risiko depresi hingga 40% dan peningkatan rasa bahagia lebih dari 50%. Maka jangan remehkan hobi seperti menanam bunga, merawat ikan cupang, melukis di kertas bekas, atau belajar menulis aksara hanja. Hal-hal kecil ini adalah jembatan menuju keseimbangan batin. Masih ingat Pak Jin? Pria 87 tahun yang selalu datang ke klinik dengan mengenakan jas rapi dan topi fedora. Setiap kali kutanya alasan ia berpakaian seformal itu hanya untuk cek tekanan darah. Ia menjawab, "Karena ini adalah satu-satunya waktu saya bisa merasa seperti dulu, gagah, terhormat." Belakangan ku tahu, ia tinggal sendiri. Istrinya meninggal lama dan anak-anaknya tinggal di luar negeri. Tapi ia tidak membiarkan itu menghancurkannya. Ia menulis surat untuk cucunya setiap bulan, walaupun belum tentu dibalas. Menulis itu seperti mengirim pelukan ke masa depan. Katanya, "Lihat, makna tidak selalu datang dari balasan. Kadang, ia muncul dari niat yang tulus." Biba, dan jika kamu adalah seseorang yang masih muda dan sehat malam ini, dan memiliki orang tua yang mungkin mulai merasa kesepian, aku ingin bertanya padamu, kapan terakhir kali kamu menanyakan, "Apa kabar, Bu?" Bukan sekadar karena sopan,
tapi karena sungguh ingin tahu. Hubungan bukan tentang jumlah waktu yang dihabiskan, tapi kualitas perhatian yang kita berikan. Bahkan satu pesan teks, satu panggilan pendek bisa menjadi pelampung yang menyelamatkan hati yang tenggelam. Mari kita tutup bagian ini dengan 3 langkah sederhana yang direkomendasikan oleh para psikolog lansia untuk mengelola kesepian. Miliki satu aktivitas sosial teratur tiap minggu. Tidak harus besar. Bahkan sekadar ngobrol dengan tetangga bisa menjadi awal. Pelajari sesuatu yang baru bukan karena butuh, tapi karena itu menyalakan kembali semangat. Berikan kembali, membantu orang lain, sekecil apapun, memberi perasaan dibutuhkan, dan itu obat terbaik untuk kesepian. Teman-teman, malam ini mungkin kau sedang sendiri. Mungkin lampumu satu-satunya yang menyala di kompleks rumah. Tapi percayalah, kau tidak sendirian. Ada banyak orang seperti Bu Kim, Pak Sun, atau Bu Seo yang sedang mencoba berteman kembali dengan hidup. Dan seperti mereka, kamu juga bisa. Kesepian bukan hukuman, ia adalah panggilan untuk kembali membangun hubungan, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Karena sejatinya, kesendirian yang diterima dengan ikhlas bukanlah kesepian, tapi kedamaian. Mari kita hadapi salah satu dilema paling membingungkan di usia lanjut, sampai di mana orang tua harus membantu anak-anak mereka. Ada satu malam yang tak bisa kulupakan. Seorang pria bernama Pak Choi, 65 tahun, datang ke ruang konsultasi bukan karena sakit fisik. Ia hanya ingin berbicara. Dok, anak saya mau beli rumah, 5 miliar. Tabungan pensiun saya, 6 miliar. Saya bantu saja, ya. Kalau bukan orang tua, siapa lagi yang bisa bantu mereka? Matanya penuh kebingungan, bukan kebahagiaan. Di satu sisi, ia merasa bangga bisa membantu. Di sisi lain, ia takut. Takut kalau suatu hari ia tidak punya cukup untuk dirinya sendiri. Dan perasaan itu lebih umum dari yang kamu kira. Menurut studi dari Lembaga Keuangan Pensiun Nasional, lebih dari 70% orang tua usia 60 ke atas memberikan lebih dari 30% dana pensiun mereka kepada anak-anak mereka, baik untuk pendidikan, pernikahan, atau pembelian properti. Dan dari angka itu, hampir separuh mengaku menyesal. Bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka melakukannya tanpa perencanaan, dengan emosi, dengan tekanan sosial, atau bahkan rasa bersalah. Ya, banyak orang tua merasa bersalah jika tidak bisa memberikan segalanya. Padahal, tak ada satu buku pun yang mengatakan bahwa menjadi orang tua artinya kamu harus mengorbankan masa pensiunmu. Ada istilah yang semakin sering muncul dalam diskusi keuangan lansia, parenting finansial terbalik. Ini adalah kondisi di mana orang tua bukan lagi menjadi pelindung, tapi menjadi korban dari ketidakdewasaan finansial anak. Dan percayalah, cinta tidak seharusnya menjadi jebakan. Mari kita lihat kisah nyata dari Bu Rina, 69 tahun. Ia memiliki 2 anak laki-laki. Saat anak sulungnya ingin membeli apartemen, Bu Rina menjual satu-satunya tanah warisan yang ia miliki. Nanti tinggal pensiun di rumah anak, pikirnya. Setahun kemudian, anak bungsunya akan menikah. Ia merasa tidak adil kalau tidak membantu juga, jadi ia menguras dana daruratnya. 3 tahun setelah itu, Bu Rina mengalami stroke ringan. Ia tidak bisa tinggal sendirian. Dan ketika meminta agar tinggal bersama anak sulungnya, ia dijawab dengan, "Mah, rumahnya kecil, anak-anak sudah besar. Mungkin nanti kalau sudah renovasi ya." Jadi ia pindah ke apartemen sewaan kecil, sendirian. Dan setiap malam ia duduk di kursi rotan, menatap foto pernikahan anak-anaknya, bertanya dalam hati, apakah cinta saya hanya dihargai ketika disertai uang?
Aku tidak menyalahkan anak-anak mereka. Aku juga tidak menyalahkan orang tuanya. Tapi inilah kenyataannya. Cinta yang tidak diberi batas akan menelan pengorbanan yang seharusnya tidak perlu. Kita perlu mengubah narasi. Menjadi orang tua bukan berarti menjadi penyelamat finansial abadi. Anak yang sehat secara emosional tidak akan marah jika kamu berkata, "Mama juga butuh tabungan untuk jaga-jaga. Kalian bisa mandiri, kan?" Dan tahukah kamu, anak-anak yang dibesarkan dengan batas yang jelas justru lebih menghargai dan mandiri daripada anak-anak yang selalu dibantu tanpa syarat. Dalam satu wawancara yang kutonton di televisi, seorang pakar hubungan keluarga mengatakan kalimat yang sangat kuat. Membantu anak secara finansial bukan kewajiban. Itu hak istimewa yang harus diberikan dengan perhitungan yang bijak. Dan aku sepakat. Berikut ini adalah 4 prinsip sehat dalam membantu anak tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Pastikan keamanan finansialmu dulu. Gunakan prinsip, bantu hanya jika kamu bisa tetap hidup nyaman tanpa bantuan siapapun. Tentukan batas nominal yang jelas. Misalnya, hanya akan memberi maksimal 10% dari total tabungan, tidak lebih. Pisahkan cinta dari uang. Jangan merasa kamu tidak mencintai mereka jika tidak memberi semua yang diminta. Berani menyaksikan mereka jatuh. Kegagalan adalah guru terbaik. Memberi terlalu banyak justru bisa mencuri pelajaran berharga dari hidup mereka. Dan bukan hanya soal uang. Banyak orang tua juga merasa harus terus mengatur hidup anak-anaknya. Bahkan setelah mereka dewasa, aku pernah bertanya pada Bu Myong, 72 tahun, yang anak-anaknya semuanya sudah menikah. Apa hal terbaik yang ibu lakukan untuk anak-anak? Ia menjawab dengan tenang, membiarkan mereka membuat keputusan sendiri, dan menunjukkan bahwa saya bisa bahagia tanpa mereka. Aku kagum. Banyak orang tua berkata, saya hanya akan tenang kalau anak-anak saya bahagia. Tapi Bu Myong menunjukkan bahwa kebahagiaan orang tua bisa menjadi cahaya yang membimbing, bukan beban yang menekan. Dan benar saja, anak-anak Bu Myong semua sukses dan tetap menjalin hubungan erat dengannya. Bukan karena rasa tanggung jawab, tapi karena rasa hormat. Salah satu tragedi terbesar dalam relasi orang tua anak adalah ini. Memberi segalanya dengan harapan akan dibalas. Lalu kecewa karena tak ada balasan. Tapi itu bukan cinta. Itu kontrak tak tertulis yang penuh luka. Kalau kamu memutuskan memberi sesuatu, berikan karena kamu ingin, bukan karena kamu ingin dikembalikan. Dan jika kamu tidak bisa memberi, kamu tetap menjadi orang tua terbaik selama kamu memberi cinta, waktu, dan kebijaksanaan. Mari kita bicara sejenak tentang Pak Kim, 44 tahun, yang memberikan semua hartanya kepada anak-anaknya sebelum ia masuk panti jompo. Ia berkata, kupikir mereka akan lebih sering datang, tapi sekarang mereka bilang sibuk. Dan ya, hidupnya berakhir dalam keheningan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena diberi terlalu banyak membuat mereka tidak belajar memberi kembali. Pak Kim bukan satu-satunya. Banyak lansia melakukan hal yang sama. Tapi kamu bisa memutus pola itu dengan keberanian, bukan dengan marah. Terakhir, jika kamu adalah anak yang sedang menyaksikan orang tuamu menua, tolong dengar ini baik-baik. Jangan ukur cinta mereka dari jumlah uang yang mereka beri. Ukurlah dari senyum yang mereka pertahankan di tengah semua pengorbanan. Dan jika kamu adalah orang tua, ingatlah, anakmu tidak butuh semua uangmu. Mereka butuh kamu tetap sehat, tetap kuat, dan tetap menjadi diri sendiri. Dan kamu pantas memiliki masa pensiun yang damai, mandiri, dan tidak diisi penyesalan karena memberi terlalu banyak pada orang yang belum siap menerima. Bayangkan ini, pagi hari, sinar matahari perlahan menelusup melalui tirai jendela, dan kamu membuka mata dengan pelan. Tidak ada jadwal rapat, tidak ada tugas mendesak, tidak ada deadline. Hanya kamu, secangkir kopi hangat, dan detik-detik yang bergerak perlahan.
Itulah gambaran yang dimiliki banyak orang tentang masa pensiun. Namun, ternyata banyak lansia yang mengatakan kenyataan tidak seindah itu. Dan alasan utamanya bukan karena tubuh yang melemah atau keuangan yang menipis, tetapi karena satu hal yang tak terlihat namun mendalam, tidak adanya rasa tujuan. Aku pernah bertanya pada salah satu pasien, Pak Ryu, 79 tahun, apa yang paling sulit setelah pensiun? Ia menjawab dengan suara yang sedikit serak, merasa tidak berguna. Waktu masih bekerja, ia menjadi direktur sebuah perusahaan konstruksi, dihormati, dihargai, ditunggu keputusannya setiap hari. Tapi setelah pensiun, ia mengatakan, saya bangun pagi, duduk, menatap jam, lalu bingung apa yang harus saya lakukan. Dan ternyata, banyak orang mengalami hal serupa. Menurut survei dari Institut Kesejahteraan Lansia Nasional, hampir 60% lansia mengalami penurunan rasa bahagia signifikan dalam 3 tahun pertama pensiun. Dan sebagian besar mengaku karena merasa kehilangan identitas. Tapi mari kita pikir ulang, bukankah masa pensiun seharusnya menjadi awal baru, bukan akhir? Akhir dari pekerjaan, iya, tapi bukan akhir dari hidup yang berarti. Kita hanya perlu mengganti makna dari berhasil menjadi bermakna. Dan disitulah kuncinya. Mari kita lihat kisah Bu Park, 77 tahun, saat usia 60-an. Ia adalah kepala sekolah, tegas, disiplin, dan terorganisasi. Tapi setelah pensiun, ia kehilangan arah. Ia mulai menonton televisi sepanjang hari, makan berlebihan, dan mengalami depresi ringan. Sampai suatu hari, ia ditawari untuk membaca cerita anak-anak di perpustakaan lokal. Ia sempat ragu. Saya bukan aktris, katanya, tapi akhirnya setuju. 2 bulan kemudian, ia mulai rutin membaca untuk anak-anak taman kanak-kanak. 6 bulan setelah itu, ia mulai menulis dongeng sendiri. Dan di usia 75 tahun, ia menerbitkan buku cerita anak pertamanya. Saya tidak lagi kepala sekolah, tapi sekarang saya jadi nenek cerita bagi banyak anak. Itulah yang disebut dengan transformasi tujuan. Bukan kembali ke masa lalu, tapi menciptakan makna baru di masa kini. Menurut riset dari Universitas Yonsei, rasa memiliki tujuan hidup di usia senja berkaitan langsung dengan penurunan risiko depresi hingga 43%, peningkatan fungsi kognitif, penurunan risiko penyakit jantung, dan yang menarik, penurunan tingkat kematian hingga 30%. Jadi, bukan hanya soal perasaan, ini soal biologi. Ketika otak merasa dibutuhkan, tubuh ikut bereaksi positif. Salah satu pasien favoritku, Pak Jung, 90 tahun, masih datang ke klinik dengan semangat luar biasa. Ia tidak lagi mengemudi, tapi naik angkutan umum sambil membawa hasil lukisannya. Ya, beliau mulai melukis di usia 73 tahun, dan sekarang lukisannya dipajang di galeri komunitas lokal. Anak-anak menyebutnya kakek pelukis. Saya tidak pernah pegang kuas sebelumnya, tapi saya pegang banyak kenangan, dan saya ingin menuangkannya. Katanya sambil tersenyum. Kau lihat, hidup tidak harus spektakuler, tapi ia harus berisi. Dan disinilah aku ingin berbagi 3 kunci sederhana untuk menemukan kebahagiaan di masa tua. 1. Fokus pada ada, bukan punya. Kebanyakan orang mengejar hal-hal yang bisa dimiliki, rumah besar, uang banyak, barang mewah. Tapi lansia yang paling bahagia bukan yang punya paling banyak, tapi yang merasakan paling banyak. Merasa dicintai, merasa cukup, merasa hidup. Bulim, 86 tahun, yang tinggal di rumah mungil dengan taman kecil, mengatakan, kebahagiaan bukan dari ruang yang luas, tapi dari ruang yang kita isi dengan cinta. Dan dia benar,
Kebahagiaan bukan dari isi lemari, tapi dari isi hati. 2. Latih rasa syukur. Menurut jurnal psikologi positif, menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari selama 30 hari dapat meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi stres secara signifikan. Itu tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan kondisi ideal, hanya membutuhkan kepekaan untuk melihat keindahan kecil. Pak 6, PON 2 tahun, menulis setiap pagi. Masih bisa mencium bau kopi, masih bisa membuka jendela, masih bisa melihat langit. 3 hal itu membuat harinya penuh makna. Dulu saya menulis laporan keuangan, sekarang saya menulis laporan kebahagiaan. 3. Pelihara hubungan bermakna. Ini tidak berarti punya 100 teman. 1 atau 2 hubungan yang tulus jauh lebih bernilai. Bahkan sekadar obrolan rutin dengan tetangga atau tawa ringan bersama cucu lewat video call, itu cukup. Ada seorang pria bernama Pak Kang yang setiap hari menyeduh 2 cangkir teh, 1 untuk dirinya, 1 untuk istrinya yang sudah tiada. Saya tetap menyeduh 2, karena kenangan tidak boleh diminum sendirian. Dan disitulah aku menyadari, hubungan tidak selalu harus hadir secara fisik. Yang penting, ia hidup di hati. Jadi, jika kamu sekarang berada di usia 60-an atau mendekatinya, jangan lihat itu sebagai alarm menuju kemunduran. Lihat itu sebagai tangga menuju kedewasaan puncak. Fase di mana kamu tidak lagi perlu membuktikan diri, tapi hanya perlu menikmati dan mengisi. Bukan dengan pencapaian luar biasa, tapi dengan kehadiran yang penuh kesadaran. Dan jika kamu bertanya, apa makna hidup di masa tua? Aku akan menjawab, menjadi damai dengan masa lalu, bersyukur pada hari ini, dan tetap berharap pada esok hari. Itu saja, tidak perlu lebih, tidak perlu mewah. Karena seperti kata Bu Iun, 91 tahun, dulu saya cari bahagia kemana-mana. Sekarang saya tahu, bahagia itu bukan tempat, tapi keputusan. Dan malam ini, jika kamu harus membuat satu keputusan, biarlah itu jadi keputusan untuk hidup sepenuhnya, apapun usiamu. Duduklah sejenak, tarik napas dalam-dalam, tutup matamu sebentar, dan pikirkan, kalau kau diberi kesempatan menulis kembali satu bab dalam hidupmu, bab usia berapa yang akan kau pilih? Dalam setiap percakapan, setiap kisah, dan setiap air mata yang tumpah di ruang konseling, jawaban itu hampir selalu sama. Kalau bisa kembali ke usia 60. Bukan karena itu masa paling muda, tapi karena itu masa terakhir di mana semua masih mungkin. Dan setelah 7 bagian panjang yang telah kita lewati bersama malam ini, dari penyesalan, kebiasaan, kesepian, keuangan, hingga rasa makna, tibalah kita pada satu simpulan besar yang dititipkan oleh ratusan lansia yang kutemui. Hidup bukan soal berapa lama kau berjalan, tapi bagaimana kau melangkah hari ini. Jadi mari kita rangkum 7 penyesalan terbesar para lansia yang mereka harap bisa mereka hindari. Menyepelekan kesehatan saat masih kuat. Banyak yang menunda medical check up, mengabaikan nyeri kecil, dan baru sadar pentingnya kesehatan saat tubuh tak lagi mau diajak kompromi. Membuang waktu berharga dengan keluarga. Mengejar kesuksesan, uang, dan ego. Lalu menyesal karena anak-anak tumbuh tanpa kenangan hangat bersama. Mengelola uang tanpa perencanaan. Membelanjakan pensiun seolah takkan pernah habis. Baru sadar bahwa uang yang tak dikelola akan habis sebelum waktunya. Bergantung pada anak. Berharap berlebihan. Memberi segalanya kepada anak-anak dengan harapan dibalas cinta. Tapi justru merasa terabaikan saat harapan tak terpenuhi. Tak mempersiapkan diri menghadapi kesepian. Mengira kehidupan keluarga akan selalu cukup mengisi hari tua, tapi kenyataannya, waktu luang tanpa aktivitas bermakna lebih kejam dari keheningan malam. Tidak menumbuhkan tujuan setelah pensiun.
merasa kehilangan arah begitu pekerjaan berakhir kejemal. Karena lupa bahwa pensiun bukan akhir dari hidup, melainkan awal dari babak baru, menyia-nyiakan kebahagiaan kecil karena sibuk mengejar sesuatu yang lebih besar, melupakan nikmatnya sarapan sederhana, matahari pagi, tawa cucu, dan tanya, "Sudah makan?" karena terlalu sibuk membuktikan diri. Oh, tapi mereka tidak hanya memberikan daftar penyesalan, mereka juga meninggalkan panduan hidup karena di balik setiap penyesalan tersembunyi sebuah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu, bila kita mau mendengarkan, bisa menyelamatkan puluhan tahun hidup kita ke depan. Dan mereka menyampaikan pesan ini dengan suara bergetar, namun yakin. Kau masih punya waktu. Mulailah sekarang. Malam itu, ketika aku menutup jurnal harian pasienku yang terakhir, aku menulis sebuah catatan pribadi. Hari ini aku belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai lebih banyak, tapi tentang kehilangan lebih sedikit, kehilangan momen, kehilangan makna, kehilangan hubungan, kehilangan diriku sendiri. Jadi, sahabat malamku yang menonton ini dengan lampu remang dan udara tenang, apa yang ingin kamu ubah besok pagi? Bukan secara drastis, bukan revolusi hidup besar-besaran, tapi cukup dengan menyiapkan air putih sebelum tidur, agar besok pagi langsung bisa kamu minum. Menghubungi orang tuamu atau anakmu hanya untuk bilang, "Aku sayang kamu." Melakukan 3 menit angkat tumit sebelum kopi pertama. Menuliskan satu hal yang kamu syukuri sebelum tidur. Mencuci piring sambil tersenyum dan berkata, "Aku masih bisa melakukan ini sendiri." Kecil? Ya, tapi seperti yang dikatakan seorang bijak berusia 91 tahun. Kebahagiaan itu seperti hujan yang turun pelan-pelan. Tidak selalu deras, tapi cukup untuk membuat tanah hatimu subur. Baik. Malam ini, kamu punya pilihan. Menunggu hidup membawamu kemana-mana, atau mulai memegang setir sendiri, meski perlahan. Dan jika kamu masih ragu, ingatlah satu hal ini. Dirimu di usia 80 tahun sedang menatapmu sekarang, berharap kamu memilih dengan bijak. Akhiri hari ini dengan senyuman, Ma. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu sedang melangkah menuju hidup yang lebih utuh. Malam ini kita telah melewati perjalanan panjang menelusuri jejak penyesalan dan kebijaksanaan para lansia, dari kisah Pak Minwu di jendela rumah sakit hingga Pak Jung sang pelukis senja. Kita belajar bahwa usia 60 bukanlah akhir dari hidup produktif, melainkan titik emas yang menentukan arah 30 tahun ke depan. Kita menyingkap 7 penyesalan paling umum: kesehatan yang diabaikan, keluarga yang terlupakan, keuangan yang dikelola sembarangan, ketergantungan pada anak, kesepian yang membeku, hidup tanpa arah, dan kebahagiaan kecil yang terlewatkan. Namun di balik semua itu, mereka juga memberi kita harapan. Harapan bahwa kita masih bisa berubah, masih bisa memilih, masih bisa memulai. Mereka mengajarkan bahwa masa tua yang bahagia bukan hasil dari keberuntungan, melainkan dari serangkaian keputusan sadar. Menjaga tubuh, menyayangi keluarga tanpa kehilangan diri, mengelola uang dengan bijak, membangun hubungan bermakna, dan menemukan makna dalam hal-hal kecil. Hidup bukan soal menghindari kematian, tapi soal menjalani hari-hari dengan keberanian dan syukur. Jadi, sahabat malamku, sebelum tidur malam ini, bisikan pada dirimu, "Aku masih punya waktu, dan aku memilih untuk hidup sepenuhnya. Mulai sekarang."